Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi mengenai DNA sequencer. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Winda Aulia Duyanti NIM 1864007. Yang kedua, Shalin Sutanti NIM 1864008. Yang ketiga, Leni Triastuti NIM 1864040. Dan yang keempat adalah M. Fahri Mulyadi NIM 1864043. Pada pertemuan kali ini, pembahasan materi yang ingin kami sampaikan diantaranya adalah yang pertama, mengenai pengertian DNA sequencer. Yang kedua, metode-metode sequencing DNA. Yang ketiga, prinsip kerja DNA sequencer. Yang keempat, penurunan matematis. Dan yang kelima adalah aplikasi. Saya, Winda Aulia Duyanti, NIM 1864007, ingin menyampaikan materi tentang pengertian DNA sequencer dan metode Maxam-Gilbert. Apa itu DNA sequencer? DNA sequencer merupakan metode penentuan urutan basa nukleotida pada molekul DNA yang berisikan tentang informasi dasar suatu gen. Nah, DNA sequencer dapat pula dimanfaatkan untuk menentukan fragmen DNA lainnya dengan membandingkan DNA lain yang sudah diketahui urutan basa nukleotidanya. Sampel yang dianalisa menggunakan DNA sequencer adalah bakteri dan hasil dari analisa PCR. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah suatu proses atau teknik menentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA, yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Sequencing DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sekuensnya dengan sekuens DNA lain yang sudah diketahui. Gambar di samping merupakan gambar dari DNA sequencer. Menurut Mulatno 2002, metode sequencing merupakan salah satu terobosan utama dalam genetika molekuler yang dapat men-sequencing patogen DNA secara cepat. DNA target yang telah diamplifikasi dengan bantuan PCR akan di-sequencing sehingga urutan basa nukleotida yang dikode akan diketahui, yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk identifikasi suatu bakteri. Pembahasan selanjutnya adalah metode-metode sequencing DNA. Yang pertama adalah metode sequencing Maxam-Gilbert. Sequencing Maxam-Gilbert juga dikenal sebagai metode pengurutan kimia. Adalah suatu teknik yang dikembangkan untuk menentukan urutan nukleotida dalam DNA. Metode ini diperkenalkan oleh Walter Gilbert dan Alan Maxam pada tahun 1976 dan menjadi populer karena dapat dilakukan secara langsung dengan DNA murni. Metode Maxam-Gilbert milik generasi pertama dari sequencing DNA, dan itu adalah metode sequencing pertama yang digunakan secara luas oleh para ilmuwan. Metode Maxam-Gilbert menggunakan bahan kimia khusus basa untuk memecah DNA di pangkalan tertentu. Dua bahan kimia umum bernama dimetil sulfat dan bahan kimia hidrazin digunakan masing-masing untuk menyerang purin dan pirimidin secara selektif. Adapun prinsip dari mekanisme sequencing metode kimiawi antara lain dengan pelabelan pada ujung limaksen dengan menggunakan G-32P, modifikasi dan pelepasan basa nitrogen, pemutusan rantai DNA, dan deteksi dengan polyacrylamide gel elektroporesis. Secara ringkas, prinsip tersebut disajikan pada gambar berikut. Gambar di atas menjelaskan tentang prinsip metode sequencing DNA Maxam-Gilbert, di mana pada poin A adalah pelabelan dengan radioaktif, pada poin B merupakan modifikasi dan pelepasan basa nitrogen, pada poin C adalah pemutusan DNA, dan poin D diperoleh fragmen-fragmen DNA dengan panjang yang berbeda. Kemudian, prinsip kerja dari metode yang pertama adalah DMS akan memetilasi basa G dan C. Hidrazin akan menghidrolisis C dan T.
Tetapi garam yang tinggi akan menghalangi reaksi T sehingga hanya bekerja pada C. Dengan demikian akan dihasilkan 4 macam fragmen masing-masing dengan ujung G, ujung A, ujung G, ujung C atau ujung T, dan ujung C. Metode sequencing Maxam-Gilbert dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan pemurnian urutan DNA menggunakan restriksi endonukleas. Yang kedua, dengan pelabelan ujung fragmen DNA dengan menambahkan radioaktif fosfat. Yang ketiga, dengan pemurnian fragmen berlabel dari fragmen tidak berlabel oleh elektroforesis gel. Yang keempat, dengan pemisahan DNA berlabel akhir menjadi 4 tabung dan mengolahnya dengan bahan kimia khusus basah secara terpisah. Yang kelima, dengan elektroforesis isi setiap tabung pada garis yang terpisah pada gel dan pemisahan fragmen sesuai dengan panjangnya. Dan yang terakhir, dengan deteksi fragmen dengan autoradiograf. Baik, selanjutnya ini metode Sanger. Metode yang pertama kali dikembangkan oleh Frederick Sanger pada tahun 1975, yaitu dengan melakukan reaksi cycle sequencing pada 4 tabung terpisah yang masing-masing berisi semua reaksi yang dibutuhkan. Khusus untuk DDNTP yang dia tambahkan hanya satu jenis untuk setiap tabung. Setiap tabung diberi tanda A jika ditambahkan DDATP, G jika DDGTP, C jika DDCTP, dan T jika ditambahkan DDTTP. Setelah reaksi cycle sequencing selesai, keempat hasil reaksi tersebut di-running pada gel elektroforesis sehingga fragmen-fragmen yang dihasilkan dapat terpisah. Urutan basa DNA dapat ditentukan dengan mengurutkan fragmen yang muncul dimulai dari yang paling bawah atau paling pendek. Fragmen DNA dapat divisualisasi karena primer yang digunakan dilabel dengan radioaktif atau fluoresen. Pada teknik lain bukan primer yang dilabel melainkan DNTP-nya. Selanjutnya jenis pelabelan yang digunakan dalam metode Sanger, yakni ada dua. Yang pertama, diprimers dengan label berbeda. Agar proses pemisahan fragmen pada gel elektroforesis bisa digabung dalam satu lajur saja, digunakanlah pelabelan fluoresen dengan 4 warna berbeda untuk setiap reaksi cycle sequencing. Dengan teknik ini, visualisasi dan penentuan urutan basa dapat dilakukan dengan lebih mudah karena keempat reaksi dipisahkan dalam satu jalur elektroforesis dengan 4 warna yang berbeda. Kemudian yang kedua ada determinator sequencing. Para ilmuwan menemukan cara yang lebih simpel untuk melabel DDNTP dengan 4 label fluoresen yang berbeda-beda untuk DDATP, DDCTP, DDGTP, dan DDTTP. Dengan demikian reaksi cycle sequencing dapat dilakukan dalam satu tabung reaksi dan diputar pada satu lajur gel elektroforesis saja. Sangat simpel dan cepat, bukan? Dalam metode Sanger, sintesis DNA secara enzimatik terjadi melalui pembentukan secara berurut ikatan fosfodiester antara gugus fosfat ujung nomor 5 bebas dari nukleotida baru dengan gugus hidroksil dari ujung nomor 3, rantai yang sedang memanjang. Proses ini berlangsung sepanjang molekul DNA. Di deoksinukleotida tidak mempunyai gugus hidroksil pada ujung nomor 3-nya, melainkan gugus hidroksida saja. Adanya di deoksinukleotida menyebabkan sintesis DNA terhenti karena ikatan difosfat tidak terbentuk. Pemanjangan rantai akan terhenti pada titik ini dan basa terakhir di ujung nomor 3 rantainya adalah sebuah terminator di deoksi. Modifikasi dari metode Sanger ini disebut deoxy termination sequencing. Dalam metode Sanger, sintesis DNA secara enzimatik terjadi melalui pembentukan secara berurut ikatan fosfodiester antara gugus fosfat ujung nomor 5 bebas dari nukleotida baru dengan gugus hidroksil dari ujung nomor 3, rantai yang sedang memanjang. Proses ini berlangsung sepanjang molekul DNA. Di deoksinukleotida tidak mempunyai gugus hidroksil pada ujung nomor 3-nya, melainkan gugus hidroksida saja. Adanya di deoksinukleotida menyebabkan sintesis DNA terhenti karena ikatan difosfat tidak terbentuk. Pemanjangan rantai akan terhenti pada titik ini dan basa terakhir di ujung nomor 3 rantainya adalah sebuah terminator di deoksi. Modifikasi dari metode Sanger ini disebut deoxy termination sequencing. Dalam metode pengurutan Sanger digunakan pencampuran reaksi dalam pengurutan fragmen DNA. Tiap campuran reaksi mengandung molekul DNA cetakan yang akan diurutkan. Primer yang telah diberi label dengan radioaktif, keempat macam deoksinukleotida, DNA polimers, dan 4 terminator deoksi, yakni DDATP, DDCTP, DDGTP, atau DDTTP. Jika salah satu dari terminator ini digunakan pada untai DNA yang baru terbentuk, maka sintesis untai baru ini akan terhenti. Hasilnya adalah semua untai dengan panjang yang bervariasi pada campuran reaksi akan berakhir dengan basa yang sama.
Produk-produk radioaktif tersebut akan dipisahkan dengan elektroforesis dan divisualisasikan melalui autoradiografi. Hasil autoradiografi dibaca dari bawah gel atau fragmen terpendek yang berhenti paling dekat dengan ujung nomor 5 ke arah atas untuk mengetahui sekuens basa komplementer dari untai cetakan. Primer bersama-sama dengan DNA polimers dan nukleotida ditambahkan ke sampel. Melanjutkan langkah-langkah yang sama ke proses PCR ke fase ekstasi. Sampel dibagi menjadi 4 kelompok. The novelty dari metode ini melibatkan molekul yang disebut dideoksinukleotida trifosfat yang mirip dengan nukleotida normal, kecuali bahwa atom oksigen hilang dalam nomor 3 spot dari deoksiribosa. Mereka ditetapkan sebagai DDTTP, DDATP, DDCTP, dan masing-masing sesuai DDGTP ke T, A, C, dan G. Tidak adanya atom oksigen berakhir ekstensi primer reaksi ketika nukleotida normal digantikan oleh DDNTP. Selain itu, masing-masing DDNTP neon memancarkan sinyal yang berbeda untuk mengidentifikasi T, A, C, G basa. Baik, berikut adalah gambar determinasi DNA sequencing dari metode Sanger dioksi-nukleotida. Yang gambar A ini adalah Debye diagram dan yang B ini adalah autoradiogram. Aplikasi dari DNA sequencing. Sequencing DNA memainkan peran penting dalam bidang pertanian. Pemetaan dan pengurutan seluruh genom mikroorganisme telah memungkinkan para petani untuk menjadikannya berguna bagi tanaman dan tanaman pangan. Sebagai contoh, gen tertentu bakteri telah digunakan di beberapa tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanannya terhadap serangga dan hama, sehingga produktivitas dan nilai gizi tanaman dapat meningkat. Penelitian medis, sequencing DNA dapat digunakan untuk mendeteksi gen yang terkait dengan beberapa penyakit keturunan. Dalam ilmu forensik, sequencing DNA digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan menemukan beberapa bukti dari TKP berupa sampel rambut, kuku, kulit, atau darah. Sequencing DNA juga dapat digunakan untuk menentukan paternitas anak. Kemudian informasi pengurutan DNA itu penting untuk merencanakan prosedur dan metode manipulasi gen. Selanjutnya ini digunakan untuk konstruksi peta restriksi endonuklease. Selanjutnya aplikasi dari DNA ini digunakan untuk konstruksi peta restriksi endonuklease, digunakan untuk menemukan pengulangan tandem atau pengulangan terbalik untuk kemungkinan formasi jepit rambut. Kemudian urutan dapat digunakan untuk menemukan apakah ada kerangka baca terbuka yang mengkode untuk polipeptida atau tidak. Kemudian urutan DNA dapat digunakan untuk menemukan urutan polipeptida dari bank data atau untuk membandingkan dengan urutan DNA dari organisme lain untuk analisa filogenetik. Selanjutnya, sequencing DNA digunakan untuk membangun peta evolusi molekuler. Last but not least, ini berguna dalam mengidentifikasi ekson dan intron. Sequencing DNA menemukan variasi intra dan antar spesies, dapat mengkarakterisasi transkriptom sel, dapat mengidentifikasi situs pengikatan DNA untuk protein, aplikasi metagenomik menggunakan seluruh sampel DNA atau RNA dengan berbagai aplikasi yaitu analisis filogenetik, komparatif, atau fungsional selain profil lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu otomatisasi dan penyiapan sampel. Nah, mesin sequencing DNA atau otomatis modern mampu mengurutkan sampai dengan 384 sampel berlabel fluorescence sekaligus dalam sekali batch atau elektroforesis yang dapat dilakukan sampai 24 kali dalam sehari. Nah, hal tersebut hanya mencakup proses pemisahan dan proses pembacaan kurva atau reaksi sequencing, pembersihan, dan pelarutan ulang dalam larutan penyangga yang sesuai harus dilakukan secara terpisah.
Untuk memperoleh hasil reaksi berlabel yang dapat dideteksi dari DNA cetakan, metode cycle sequencing paling tepat dilakukan karena dalam metode ini dilakukan berturut-turut penempelan primer, ekstensi oleh polimerase DNA, dan denaturasi atau peleburan atau bisa disebut juga dengan melting, di mana DNA cetakan secara berulang-ulang mengalami 25 sampai dengan 40 putaran. Kemudian adapun kelebihan utama dari cycle sequencing ini yaitu lebih efisiennya karena penggunaan reaksi sequencing yang mahal dan mampu mengurutkan tempat dengan struktur sekunder tertentu. Jadi setiap tahap pada sequencing daur ditempuh dengan mengubah temperatur reaksi menggunakan mesin pendaur panas. Nah, cara tersebut didasarkan pada fakta bahwa dua untai DNA yang komplementer akan saling menempel atau berhibridinasi pada temperatur rendah dan berpisah atau terdenaturasi pada temperatur tinggi. Hal penting lain yang memungkinkan cara tersebut adalah penggunaan enzim DNA polimerase dari organisme termofilik, yaitu organisme yang hidup di lingkungan bertemperatur tinggi, yang tidak mudah terurai pada temperatur tinggi dan digunakan pada cara tersebut ketika suhunya harus lebih besar dari 95 derajat Celcius. Kemudian sequencing generasi berikutnya yaitu ada pyrosequencing, yaitu teknik pemetaan DNA yang berdasarkan deteksi terhadap pirofosfat yang dilepas selama sintesis DNA. Nah, teknik ini memanfaatkan reaksi enzimatik yang dikatalis oleh ATP sulfur, ilase, dan luciferase untuk pirofosfat inorganik yang dilepaskan selama penambahan nukleotida. Oke, sekarang kita masuk ke a mathematical model for calculating the energy of base in DNA, atau bisa diindonesiakan seperti ini. Model matematis untuk menghitung energi basis di DNA sequencing ya pastinya. Di section ini pertama kita mengenalkan polygonal molekul dan construct n-dimensional polygonal manifold, atau yang membangun dari dimensi n polygonal manifold. Tujuannya yaitu kita dapat menggunakan string theory, tetapi kita asumsikan bahwa elektron itu mirip dengan string dan bentuk heksagonal. Dari molekul ini itu mirip dengan shape polygonal manifold, dan kita dapat mengetahui dari stage pertama dari molekul-molekul dan titik-titik manifold poligonal yang ada di tubuh manusia, dan juga elektron. Elektron tadi berbentuk seperti string ya. Lalu yang berinteraksi dengan mereka. Polygonal manifold itu adalah manifold yang memiliki bentuk trigonal yang berbentuk seperti molekul yang terdapat di DNA. Lalu manifold itu hanya mempunyai satu dimensi dan direksi dari waktu, direction of time. Lalu semua interaksinya itu antara elektron dan interaksi dari strings dan interaksi dari strings. Lalu the potential of the interaction dan potensi dari interaksi itu kita dapatkan dari fungsi delta dan yang lainnya. Dan energi dari manifold itu dan energi dari manifold string itu hanya satu dan dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. Dari tadi kan kita membahas manifold itu apa sih? Nah, dalam matematika, manifold itu adalah ruang topologi yang secara lokal menyerupai ruang Euclidean di dekat setiap titik. Setelah kita mengetahui manifold itu apa, kita lanjut ke persamaannya ya. Nah, di persamaan satu itu terdapat M yang merupakan titik dari manifold, dan XI yang merupakan string yang menyerang mereka, dan Y itu adalah panjang dari titik.
strings itu with string dan with string to zero, dan mereka semua itu maksudnya dari persamaan itu tuh menyusut hingga 0. Dan juga apa ya, C XI itu merupakan persamaan dari polygonal manifold. Seperti apa namanya persamaan di atas ya, yang C XI itu. Nah, itu merupakan apa namanya, mengikuti relasi dari yang X tadi, yang X I kecil sampai I besar di persamaan tersebut ya. Oke, selanjutnya dilihat ya untuk persamaan kedua. Di situ di persamaan kedua itu terdapat alfa A1 yang merupakan koefisien dari I tuh di persamaan kedua. Nah, itu merupakan side dari titik di polygonal manifold. Seperti contohnya itu ada sphere atau bola, ya, itu bisa kita tulis dengan persamaan tersebut. Oke, sudah cukup jelas ya. Selanjutnya, untuk persamaan selanjutnya itu untuk persamaan ketiga itu menggunakan redefinisi dari string field X1 ya. Redefinisinya itu adalah akar dari 2xy, mohon maaf. Itu redefinisinya dari xi itu adalah akar dari 2πyxi gitu. Lalu bisa kita dapatkan persamaan keempat, yaitu n0 sama dengan dan sebagainya bla bla bla. Seperti itu. Itu menggunakan integral ya, sehingga kita bisa mendapatkan x1. Nah, di situ terdapat I yang merupakan unitary dari metrik. Nah, di persamaan tersebut, di persamaan kelima itu yang ditunjukkan untuk stick pertama. Kan itu sama dengan 1 ya berarti. Nah, di situ tidak terdapat interaksi antara string dan yang lainnya karena mereka semua adalah sama. Faktanya di situ simetrinya itu sangat tinggi untuk stack pertama, untuk stack yang awal lah intinya dari sistem, dan semua dianggap penting karena memiliki karena sama gitu ya. Contohnya itu ada bola. Nah, untuk bola itu kan tadi kan untuk bola itu berbentuk bola atau sphere, itu menggunakan persamaan di atas. Oke, selanjutnya kita ke persamaan ke-6 ya. Nah, di contoh di atas, di persamaan ke-6 itu merupakan initial string constitute atau konstitusi dari initial stringnya yang merupakan spherical manifold dengan radiusnya adalah R, dengan mengubah A dan number of side. Dan the step of a point manifold can be changed, dan terus titik-titik dari manifold itu bisa berubah. Oke, selanjutnya saya mohon untuk perhatikan gambar yang ada di slide ya. Itu merupakan contoh dari titik manifold dan stringsnya dan string penyerangnya. Nah, di situ ada bagian yang seperti tali itu merupakan string, dan yang bentuknya heksagonal dan poligonal itu merupakan titik dari manifoldnya. Lalu kita dapat ketahui mekanisme dari dimensi n dari manifold itu yang nanti akan dijelaskan di figur kedua selanjutnya ya, yang setiap dari dimensi n manifold itu mirip dengan dimensi n dari DNA. Nah, di manifold itu bisa terbentuk karena n dan plus satunya itu bergabung ya. Lalu the potential of interaction, lalu potensi dari interaksi antara string dan juga semuanya bahan-bahan tersebut akan bisa untuk mendeskripsikan fungsi delta. Faktanya semua interaksi titik-titik manifold itu berkonsentrasi di titik, dan potensi total dan diperkirakan tak terhingga.
Untuk potensialnya ini dari 0 dan dari titik yang lain, dan juga titik infinity itu merupakan titik yang paling spesial karena bisa merepresentasikan oleh delta function atau fungsi delta. Seperti gambar-gambarnya seperti itu. Lalu integrating over all this potential, we can obtain the total energy of system. Oke, selanjutnya kita ke persamaan ketujuh ya. Dari persamaan ketujuh itu terdapat energi dari manifold itu yang merupakan energi yang normal hingga 1. Itu kan sama dengan 1 semuanya. Nah, itu merupakan konklusi dari dimensi n manifold yang merupakan integrasi dari n plus 1. Dan dimensi ekstra koresponden dari waktu dan juga in totality dan waktu yang total lah. We have lalu kita mempunyai n plus 1 dimensi manifold dengan menggunakan definisi dari string field xi menjadi menjadi akar dari 2 pi y xi. Nah, lalu kita bisa mendapatkan persamaan selanjutnya. Ini figur kedua itu merupakan konstruksi dari dimensi n manifold yang gabungan dari titik-titik dari manifold. Untuk persamaan ke-9 ini menggunakan Dirac-Taylor ya. Lalu untuk persamaan 11 dan 12 itu di situ terdapat AB ya, FAB, AB itu yang merupakan Gauss field, dan FAB itu merupakan field strength, dan XP itu merupakan string, dan juga G itu merupakan G itu loh, itu G mu J itu yang merupakan dari matrik, dan TD3 itu merupakan tension, dan IS itu merupakan string length atau panjang string. Dan ada juga skalar, di situ ada fermionic field. Nah, dari persamaan di atas tuh menggunakan persamaan dari 11 ya. Ya, begitulah pokoknya. Dan kita bisa menuliskan relasi dari string dan fieldnya seperti yang terdapat di figur selanjutnya. Di slide selanjutnya ini terdapat figur 3 yang merupakan string with both end allocated point manifold scalar field. Jadi di figur ketiga ini tuh merupakan string yang dua buah string yang berlokasi di titik manifold dari scalar field. Lalu yang di figur keempat itu merupakan string dengan satu dan titik manifoldnya itu berbeda dengan titik manifold yang lain yang menggunakan ini kalau nggak salah Gauss field. Setelah memahami gambar tersebut, lalu didefinisikan atau didapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, di figur kelima ini merupakan string dengan dua manifold itu yang dekat dengan, maksudnya dua manifold itu berdekatan ya. Dari ini merupakan graviton field atau IJ. Di persamaan 13 itu kita anggap titik dari manifold itu sangat dekat each other, satu sama lain, dan kita dapat menuliskan sebagai berikut. Lalu untuk persamaan selanjutnya itu yang ke-14 itu kita bisa menggunakan persamaan dari 13, 14 dan juga persamaan 10. Lalu dapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, di DNA molekul itu N itu merupakan number dari basis, dan Kn aksen itu merupakan number dari corner in its base. Jadi corner
pojokan dari masing-masing base, dan F itu merupakan kekuatan field strength dari foton. Jadi kekuatan dari foton yang dapat merubah antara basis dan juga R, yang merupakan kurvatur dari gravitasi, yang merupakan exchange dari antara DNA dan juga molekul. Nah, di equation di persamaan di atas itu menunjukkan bahwa titik-titik dari poligonal tuh join atau bersatu ya, dan membentuk dimensi N menjadi satu kesatuan, dan juga energi yang relate dengan quantum field theory, produk dari quantum field berarti, dan energinya itu merupakan interaksi dan juga memproduksi antara basis-basis di DNA molekul, dan energinya itu seperti memiliki distance, memiliki jarak dan kalian nanti akan saya jelaskan di persamaan selanjutnya ya untuk jarak-jaraknya dan sebagainya. Kita lanjut ke persamaan selanjutnya. Jadi persamaan ke-16 itu merupakan Gauss field dan juga skalar yang mempunyai direction dari relasi dengan spinor field dan juga elektron. Lalu kalau yang di persamaan 17 itu kan habis itu kan menghasilkan persamaan 17 ya. Nah, di persamaan 17 itu merupakan L dan U yang refer to lower and upper indices. Berarti ini tuh dari refer itu kebalikan ya, dari rendah dan juga indikasi dan juga atas, maksudnya indikasi rendah dan atas. Nah, tetapi Gauss field dan spinon itu mempunyai directional relation dengan kurvatur sebagai berikut. Oke, bisa dipahami ya persamaan-persamaannya seperti ini. Oke, di persamaan di persamaan 19 itu merupakan indeks dari bond-bond denotes dan interaksi dari kedua bond elektron dan juga free bond yang merupakan interaksi dari satu elektron yang bebas dan juga satu bond elektron dan juga free denote dari kalian perhatikan itunya ya persamaannya, dan juga interaksi dari dua elektron bebas. Nah, elektron bebas itu tidak memiliki bond yang spesifik atau tidak memiliki atom yang spesifik, karena bond elektron itu adalah elektron-elektron yang mempunyai bond spesifik itu tadi. Lalu kita bisa untuk mendapatkan persamaan selanjutnya kita melakukan substitusi ya dari persamaan 16, 17, 18 dan juga dan dimasukkan di persamaan 15 dengan mengambil N sama dengan 4 dan mengasumsikannya di semua sudut yang sama, dan kita mendapatkan dan mengikuti dari result dari basis 18 dan 19. Oke, dan sampailah di slide terakhir atau di persamaan terakhir. Nah, persamaan 20 ini itu menunjukkan bahwa energi basis yang terdapat di masing-masing DNA itu depends on kurvatur ya, dan juga terbentuk karena adanya interaksi dari dua bond elektron dan juga free bebas dan bond elektron dan juga dua free elektron. For the small size, untuk ukuran yang kecil dari DNA molekul atau ukuran yang kecil dari molekul DNA. Kesimpulan, sequencing DNA adalah prosedur untuk mengidentifikasi urutan dasar suatu fragmen DNA. Prosedur yang paling umum digunakan adalah metode Sanger sequencing DNA yang menggunakan DNA polimer 1 dan reaksi PCR untuk mensintesis untai DNA baru secara berulang menggunakan segmen DNA sebagai cetakan. Sintesis untai berakhir ketika dideoksinukleotida digabung sebagai pengganti nukleotida normal. Pengurutan Sanger dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan sequencer otomatis. Dalam pengurutan manual, 4 reaksi pengurutan terpisah dilakukan satu untuk masing-masing dari 4 basa. Hal ini menciptakan sejumlah fragmen DNA dengan panjang yang berbeda yang merupakan gel electrophoresis
dan fragmen-fragmen yang berbeda panjangnya oleh satu basa akan terpisah satu sama lain dan urutan basa dari fragmen DNA tersebut akan dapat ditentukan. Kesimpulan, sequencing DNA adalah prosedur untuk mengidentifikasi urutan dasar suatu fragmen DNA. Prosedur yang paling umum digunakan adalah metode Sanger sequencing DNA yang menggunakan DNA polimer 1 dan reaksi PCR untuk mensintesis untai DNA baru secara berulang menggunakan segmen DNA sebagai cetakan. Sintesis untai berakhir ketika dideoksinukleotida digabung sebagai pengganti nukleotida normal. Pengurutan Sanger dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan sequencer otomatis. Dalam pengurutan manual, 4 reaksi pengurutan terpisah dilakukan satu untuk masing-masing dari 4 basa. Hal ini menciptakan sejumlah fragmen DNA dengan panjang yang berbeda yang merupakan gel electrophoresis dan fragmen-fragmen yang berbeda panjangnya oleh satu basa akan terpisah satu sama lain dan urutan basa dari fragmen DNA tersebut akan dapat ditentukan.